Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun, ya pun. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Rositasari, mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Saat ini saya masih mahasiswa baru alias maba. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus selalu stay at home dan tidak boleh berkerumun dengan orang banyak. Maka dari itu, diharuskan saya untuk membuat video pembelajaran kali ini demi memenuhi tugas kuliah yaitu sejarah pemikiran ekonomi. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan sejarah mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Lanjut ke slide berikutnya ya. Pengertian dan sejarah dinasti Umayyah. Kekhalifahan Rasyidin pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, atau kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Daulah Bani Umayyah ini berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemimpin Umayyah I, gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Saat didirikan pada tahun 661 Masehi, kekhalifahan pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah I. Setelah kematian Muawiyah I pada tahun 680 Masehi, konflik perebutan kekuasaan mengakibatkan perang saudara. Kekuasaan akhirnya jatuh ke tangan Marwan I dari marga yang lain. Kemudian, wilayah Suriah ini tetap menjadi basis kekuatan utama Bani Umayyah. Kemudian Damaskus adalah nama ibu kotanya. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung kurang lebih hanya 365 Masehi, atau hanya 365 tahun, yang terbagi atas dua periode. Yang pertama yaitu di Damaskus selama 90 tahun, yang kedua yaitu pemerintahan di Cordoba atau Spanyol selama 275 Masehi atau 275 tahun. Nah, pada slide kali ini saya ingin menjelaskan dan memaparkan masa keemasan atau masa kejayaan kekhalifahan Bani Umayyah. Setelah resmi menjadi Khalifah Abi Umayyah, Muawiyah ini memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Bani Umayyah ini mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang sangatlah pesat. Umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Pada masa pemerintahan khalifah setelahnya, ekspansi wilayah Bani Umayyah terus berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah ini memiliki daerah yang sangat luas, baik di barat maupun timur, yang meliputi Spanyol, Afrika, Suriah, Palestina, sampai ke Kyrgyzstan. Nah, pada slide kali ini adalah kelanjutan dari masa kejayaan. Di masa kejayaan tadi ada banyaklah sangat ilmu yang bermunculan. Yang pertama ada ilmu agama, ada ilmu bahasa, filsafat, kedokteran, hingga ilmu fisika. Nama-nama Bani Umayyah yang termasuk Bani Umayyah atau yang tergolong menonjol di sini ada 5. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua ada Abdul Al-Malik ibnu Marwan, ada Umar ibnu Abdul Al-Aziz, ada Al-Wahid ibnu Abdul Al-Malik, dan yang terakhir yaitu ada Hisham ibnu Abdul Al-Malik. Penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Ada banyak sekali hal yang membuat Bani Umayyah ini runtuh atau berakhir, yaitu saat kekuasaan Bani Umayyah berada di tangan Yazid II, masyarakat menyatakan konfrontasi karena merasa kehidupannya kurang diperhatikan. Kerusuhan pun terus berlanjut hingga masa pemerintahan Hisham. Bahkan muncul gerakan oposisi yang tidak berhasil dipadamkan. Setelah Hisham wafat, khalifah-khalifah selanjutnya tidak hanya lemah, tetapi juga bermulang sangatlah buruk. Pada akhirnya, kekuasaan Bani Umayyah ini di Damaskus runtuh pada bulan Januari 750 Masehi, ketika Khalifah Marwan II ini dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Zabhulu. Setelah kalah, Marwan II ini melarikan diri ke Mesir dan akhirnya terbunuh pada bulan Agustus di tahun yang sama.
Peristiwa itu menjadi tanda berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, pemerintahan Bani Umayyah ini di Damaskus kan runtuh. Salah satu keturunannya bernama Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia atau Spanyol. Abdurrahman ini kemudian mulai membangun kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan memusatkan pemerintahannya di Cordoba. Kemudian kekuasaan Bani Umayyah ini di Cordoba berakhir pada 1031 Masehi. Nah, sekian merupakan penjelasan pemaparan dari pada masa Khalifahan Ibu Umayyah. Yang di slide terakhir ini ada salah satu alasan atau bagaimana saya untuk membuat video kali ini, yaitu ada pernyataan dari Imam Syafi'i yang berbunyi, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Terima kasih, ini yang merupakan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.